Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi semua. Pagi. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Gembala, Ibu Gembala, anaknya hebat, dan semua tim pelayanan. Terima kasih karena saya dapat kesempatan untuk boleh berbagi pagi ini. Tolong dicek yang online suara saya bagaimana? Bisa dengar jelas? Zoom gimana? Ya yuk. Yang Instagram sama Facebook? Ini kali pertama untuk hari Minggu saya ada di Diaspora Sejahtera Denpasar. Luar biasa. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Aman juga. Aman Zoom, Instagram sama Facebook bagaimana? Tolong tulis. Yang di Facebook, Instagram jelas. Enggak di Zoom apa? Zoom aman. Enggak di Zoom. Oh ya. Yang Instagram, Facebooknya juga. Baik. Jadi saya sejak COVID bersyukur setan jengkel betul dengan Tuhan Yesus. Awal-awal COVID setan berhasil menutup jutaan gereja di dunia. Jutaan saudara. Orang nggak boleh kumpul. Tapi Roh Kudus das. Akhirnya jutaan gereja rumah muncul. Nah, lewat sosial media ini, saudara bayangkan ya, satu orang dalam satu hari, walaupun kaya raya, duitnya triliun, bisa nggak dalam satu hari, di Indonesia, siang di Taiwan, sore ada di Los Angeles, malam ada di Australia, mungkin nggak? Numpak opo, mau terbang pakai apa? Tapi waktu COVID, Tuhan membawa saya dan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang lain dalam satu hari Minggu seperti ini bisa khotbah di 4 sampai 5 negara. Cuma duduk di depan alat-alat ini. Enggak ada wow. Lu serius? Akhirnya saya hemat. Nggak perlu terbang kemana-mana, cuma duduk. Saya cuma cerita ya. Saya ini 1 tahun itu minimal 200 kali terbang setiap tahun. Nah, selama COVID, saya catat setiap kali saya terbang saya punya catatannya. Sejak berapa tahun ya? Nah, tahun 2020 waktu COVID, saya cuma 67 kali terbang. Bedanya jauh sekali. Tapi firman Tuhan diberitakan di mana. Haleluya. Mau jam berapa saja. Jadi maaf. Terima kasih COVID. Ya betul nggak? COVID itu bodoh sekali. Oke, ayo kita belajar hari ini. Bentar mana ini rekamannya. Saya beri pendahuluan dulu. 28 pasal Kisah Para Rasul. Yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi sebutan apa? Julukan apa? Berbahagia. Bukan. Julukan, bukan situasinya. 28 pasal Kisah Para Rasul. Kita disebut apa? Pengikut, bukan. Hamba, nah. Murid. Itu dari pasal 1 sampai pasal 28, bahkan sampai Yesus naik ke surga, kita disebut murid. Amin. Bukan Kristen. Kristen itu jelek julukannya. Kenapa? Tak biarin apa? Ya. Sekarang saya tanya. Tiap kali kita mendengar kata murid, langsung
Apa yang muncul? Saya bilang makan, awas. Belajar. Ini ciri identitas yang sangat ditakuti setan. Setan tidak takut kita disebut Kristen. Sebab buat setan, Kristen gak punya otoritas. Setan tidak takut. Mereka tahu kita rajin doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam. Setan gak takut. Bagus gak? Kalau doa pagi, siang, sore, malam bagus? Tidak. Kapan kerjanya? Enak aja. Ini loh, banyak gereja yang salah ngajar. Gak boleh doa pagi, siang, sore, malam. Kan gak kerja. Lu kok diem saja? Nah, hari Jumat kemarin kita belajar soal doa yang benar. Saya lanjut. Mendengar kata murid yang pasti suka belajar, bukan suka makan. Maka pelajaran yang kita pelajari itu yang lama, yang sudah tahu, atau yang baru dan belum tahu. Loh, ayo belajar. Pasti. Mana mungkin ada sudah S2, aku kok kangen pelajaran 4 SD ya. Wah, ini S2-nya salah. Ketika Roh Kudus Maha Guru datang mengajar kita tentang segala sesuatu dan hal-hal baru, pasti Maha Guru kita ini akan mengajarkan. Karena kita muridnya. Tapi gereja langsung berkata, sesat. Aku tidak pernah belajar hal itu. Karena gereja goblok percaya doktrin yang jadi dogma. Doktrin dan dogma itu nggak bisa diutak-atik. Dia sudah di situ. Begitu doktrin dan dogma digoyang dikit, ribut. Dan itulah agama. Jujur. Berapa tahun saudara mengaku murid Yesus? Berapa hal baru yang saudara dapat? 90% lebih para pengkhotbah dan pengajar Alkitab hanya mengulang yang dulu dan yang dulu. Tapi yang datang Jumat malam tergoncang. Karena di otak saudara sudah kaku dengan dogma. Nah, yang tidak ikuti bisa lihat di Instagram saya, Facebook saya, YouTube saya. Jumat malam kita belajar, karena itu tema Jumat malam. Doa, pujian, dan penyembahan. Dan Jumat malam itu kita belajar tentang 3 hal itu. Dan 99% yang hadir muni mana muni. Nah ini sempat bingung muni. Kok begitu? Terus ibu siapa? Normawati tanya tentang Matius 7. Matius 7. Mintalah, carilah, ketoklah. Kaget lagi waktu terbuka hal-hal baru. Ini yang harus kita tahu. Nah, pagi ini guru kita, Maha Guru kita hadir akan mengajar yang harus kita kagetkan. Haleluya. Dia memberitahu saya untuk hari ini termasuk mengikuti online belajar. Dengar temanya. Tuhan itu nggak kerasan di surga. That's good. Kok nggak kaget? Wow, naik wow, betul. Serius. Tuhan nggak kerasan di surga. Haleluya.
Dimulai dari pelajaran doa Bapa kami. That's good. Bapa kami di surga. Terus, Datanglah kerajaan. nah stop. Tuhan Yesus yang mengajar. Kita sangat merindukan kerajaannya itu datang. Datang kemana? Supaya bumi jadi seperti surga. Ya. Maka itu kalau ada orang Kristen hobinya pengen mati ya. Saya beritahu kecil. Apa orang Bali bilang kecil? Apa kata kecil itu? Lu nggak tahu? Salah, meleset. Tertipu. Tertipu. Ya, begitu rugi nggak bisa bahasa Jawa. Jadi ketika ada orang Kristen putus asa di dunia dan pengen pulang ke surga, surganya turun suara ke sana. Kenapa? Itu namanya kecil. Ya. It's good. Ada gembala yang selalu ngajar kalau nyanyi terus tentang surga, tentang kematian. Saya kurang setuju karena surganya itu akan pindah ke bumi. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Ya. Kita buka Wahyu 21 ayat 3 untuk membuktikan apa kita nggak betah di surga. Wahyu 21 ayat 3. Lihat ini. Lalu aku mendengar suara yang semuanya salah. Yang betul suara yang nggak tahu berapa ribu desibel istilahnya. Kencang sekali. Suara dari jadi siapa yang berteriak? Dari tahta. Tuhan. Untuk apa dia berteriak dari tahta itu dan berkata, Lihatlah. Lihatlah. Yes. Kencang. Dan suara itu menggelegar ke seluruh alam semesta. Peristiwa kejadian. Berfirmanlah, jadilah terang, dan seterusnya. Dan sepanjang sejarah penulisan Alkitab, suara itu terus terdengar. Waktu di tengah badai gelombang di Danau Galilea, suara itu berteriak, tenanglah kaulah, dan angin. Suara itu yang datang kepada Saulus, pembenci gereja. Masih ingat? Mengapa kau aniaya? Suara itu yang terus berkata, dan klimaksnya suara yang paling kencang itu ada di Wahyu 21 ayat 3. Sering ngerti artinya apa? Misalnya ada mama, ada papa, ada seorang manajer, seorang pemimpin ngomong kepada anak-anaknya, kepada anak buahnya, ngomong. Ketika ada satu hal yang terakhir harus disampaikan. Biasanya mama, papa, pemimpin ini teriak. Loh, saya tanya, iya atau tidak? Ya. Karena kita nggak belum pakai itu perlu diteriakin. Ya. Sejak Wahyu 21 ayat 3 tidak ada suara lagi yang kencang. Sebab sudah selesai yang Tuhan rindukan. Apa yang dia rindukan? Lihatlah. Baca. Kemah Allah. Oh. Apa arti kemah Tuhan? Gereja. Lihatlah tahta Tuhan. Lihatlah surga ini.
Ada di mana? Di tengah-tengah manusia. Nah, di tengah-tengah manusia itu di bumi atau di surga? Ya sudah. Pindah. Masih ngotot ingin pulang ke surga? Apalagi mau bunuh diri, rugi, bakso masih enak. Mau mati. Karena kamu jadi kamu ya, dan kobok. Diputus cinta, itu harus pesta 7 hari 7 malam. Supaya hemat, pakai air minum saja, nggak usah pakai itu. Kenapa kalau putus cinta harus pesta? Saya beri pertanyaan. Lebih baik ketahuan tidak setia sebelum menikah atau setelah menikah? Belum. Lu pinter semua gini. Kadang-kadang goblok. Maka itu kalau ada orang diputus cinta harusnya pesta. Wow. Good. Sebab saudara lolos dari penderitaan. Haleluya. Jadi yang putus cinta nangis, apalagi bunuh diri, itu gobloknya goblok. Setuju? Kenapa orang Jawa bilang dunia gak selebar gaun kelor? Ini loh rahasianya. Karena itu luar biasa. Hebat sekali. Jadi apa saja yang Papa buat itu untuk di dunia, bukan untuk di surga. Amin. Papa nggak pentingkan surga, sebab Tuhan Yesus yang berkata, datanglah kerajaan. Kalau ada yang protes kepada Tuhan Yesus, bukan ke saya. Saya cuma mengajar. Datanglah kerajaan. Itu saja. Jadi jangan ingin pulang ke surga dulu. Amin. Saya kan sudah beri tanah di kuburan Lumbur. Jual saya kasih orang lain. Saya heran ada orang-orang, Pak jangan keluar Pak. Pak, woi, Pak saya itu. Pak Didin suruh masuk ke apa anak ya? Cuma dia datang. Pak Didin tolong pagi. Terima kasih. Pak Didin, ayo masuk. Gak apa-apa, anak itu biar di sini. Sudah, mana? Ada orang yang kira masih seger buger sudah beri tanah di kuburan, beri tanah kuburan untuk apa? Dia siapa tahu? Ya kalau matimu di Denpasar, kalau matimu di Jakarta. Betul nggak? Ada yang jawab, mumpung lagi murah. Ada ketemu orang model begitu? Belum, ada orang ya. Jadi surga akan pindah di tengah-tengah manusia. Amin. Cuma 3 yang ada. Saya ulangi. Kemah Tuhan, surga, tempat kediaman Tuhan akan pindah kemana? Di tengah-tengah manusia. Dan akan diam. Ini loh, bersama-sama dengan di bumi. Jadi jangan saudara ingin ke surga cepetan, jangan. Nanti kecelek, ingat itu. Surganya ke sini, kok kamu mau ke sana? Nggak ketemu. Kata dia, saya cari beberapa terjemah. Ada kata, pakai kata dan Tuhan berdomisili. Itu bahasa asing. Tapi pindah. Jadi KTP-nya Tuhan di surga nanti, KTP-nya di dunia. Haleluya. Kita kecamatan mana bukan pokoknya Papa ingin diam bersama-sama dengan manusia. Amin. Bukan dengan kita. Nggak pasti kaget. Tema Tuhan itu adalah gereja, yaitu kita. Amen.
Begitu gerejanya yang dia rindukan jadi, dia langsung pindah tempat. Begitu dia sudah bersatu di rumahnya, tidak tahu katamu bahwa tubuhmu itu rumah Tuhan. Maaf ya, semua agama di dunia, apalagi orang lain, maaf, semua agama di dunia yang disembah selalu minta buatkan rumah atau rumah-rumahan buat aku. Dan ada agama yang rumah Tuhannya jauh sekali, sampai harus ngutang-ngutang kalau mau ke sana. Nggak ngerti, nggak apa-apa. Satu-satunya Tuhan yang tidak pernah minta dibuatkan rumah dan rumah-rumahan hanya Yahweh Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab tubuhmu adalah rumahku. Ini luar biasa. Yang lain minta dibuatkan, tapi Tuhan kita. Coba kita baca nanti kembali ya, Yesaya 66 ayat 1. Wih, ini keren sekali. Gedung gereja itu pun bukan rumah Tuhan. Ada organisasi gereja satu denominasi dikuduskan, sampai naik mimbar harus lepas sepatu karena tempat itu kudus. Saya itu bilang, kalau saudara menyebut gedung gereja itu rumah Tuhan, saudara kejam, sadis dan jahat. Loh kenapa? Nah setelah kita pulang gereja, Tuhan cuma tengok-tengok di situ. Tahu kata tengok-tengok? Bahasa Jawa, duduk nunggu di depan. Loh, kalau itu rumahnya, orang ajar itu. Loh ya atau tidak? Ya. Maka itu jangan sibuk dengan gedung gereja. Dia nggak tinggal di situ. Baca 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan mendirikan bagiku? Dan tempat apa yang akan menjadi perhentianku? Jadi dia butuh rumah kan di dunia? Tidak. Rumah apa? Kalau langit itu kursinya. Kalau kita anak-anak, langit kursinya, Tuhan segede apa? Masih ingat ada tebak-tebakan anak-anak? Bagaimana caranya masukkan gajah ke kulkas? Masih ingat anak-anak punya tebakan ini? Tuhan yang nggak cuma gede, nggak terbatas, mau dimasukkan ke dalam bangunan manusia, bisa nggak? Kalau langit tahtanya, ini lo pakai otak. Jangan pernah menguduskan gedung gereja. Karena dia jadi penyembahan berhala. Mari Wahyu 21 ayat 3. Jadi Papa itu nggak betah di surga. Dia ingin pindah ke dunia. Wahyu 21 ayat 3. Mereka, siapa mereka di sini? Kita. Bukan kita loh. Yang di luar. Yang belum percaya Yesus akan menjadi umatnya, dan Tuhan akan jadi Tuhan mereka. Saudara cari berapa terjemahan lain, ini artinya sangat luar biasa. Jadi saya ulangi, setelah mengerti dua bagian ini, doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu supaya bumi jadi seperti surga, dan kita mengenal Wahyu 21 ayat 3. Coba tangan kiri taruh di dahi, terus dihapus supaya doktrin lama keluar. Selama doktrin itu masih nempel di otak kita,
Roh Kudus tidak bisa menerima hal-hal baru. Roh Kudus tidak akan bisa mengajar hal-hal baru. Amin. That's good. Masih ingat Ratapan 3:23? Coba yang nggak ingat buka. Ratapan 3 ayat 23. Ya. Ini yang Bapak janjikan. Apa? Selalu Karena Ratapan 3:23. selalu baru. Ayo pendek ayat. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Besar kesetiaan. Jadi apa artinya? Kalau selalu baru tiap pagi, Nggak pernah sama. nggak ada yang lama. Ya. Yes. Tiap pagi itu baru. Haleluya. Berarti hidup tidak membosankan. Amin. Selalu baru. Ya. Tiap pagi selalu. Wah, hidup ini luar biasa. Nggak stres. Nggak stres, sama sekali tidak. Kalau untuk mengerti ayat ini, begini logika anak-anak. Kira-kira terjadi apa di hidup kita? Setiap pagi, begitu kita keluar kamar tidur, pasti ada bungkusan kado di depan. Wah. Kita jadi apa? Excited. Apalagi Sukacita. salah, malas bangun siang. Mikir kayak anak-anak. Loh kenapa malas bangun siang? Karena sedianya pagi. Karena Iya, karena penasaran. Besok dapat apa ya? Besok dapat apa ya? Wah. Berarti menurut ayat ini, It's good. murid Yesus nggak boleh loyo. Iya. Walaupun utangnya masih banyak. Oh nggak amin. Amin. Ya sudah. Ini yang kita harus tahu. Ya. Yang Tuhan mau kerjakan di hidup kita. Selalu baru tiap pagi. Pasti malas bangun siang. Haleluya. Karena cepat-cepat nyintang kado apa lagi besok. Ini murid Amin. yang selalu rindu belajar hal-hal baru. Yes. Sampai di bagian ini, tolong kalau ada yang ikut dengar teolog, dengar. Jangan membatasi Tuhan dengan doktrin dan dogma. Dalam nama Yesus. Tuhan jadi masuk otak. Padahal dia itu tak terbatas. Masih ingat ketika dia ditanya oleh Nikodemus, gimana bisa lebar? Ya. Jawaban Tuhan Yesus seru sekali. Kamu lihat angin? Betul? Kamu lihat angin? Ternyata hanya orang Jawa yang bisa tahu warna angin merah. Kalau dikerokin ya, musuh atau baru tahu. Bagaimana orang Jawa? Masuk angin. Nah, logikanya karena bisa ngurung angin, bisa ngurung angin, mengurung, bisa mengatakan angin. Nah, itu teologi. Tuhan dimasukkan kotak. Yes. Saya punya istilah Jawa. Teolog itu memaksa Tuhan masuk ke otaknya, beledos. Ya. Nah, ya nggak jawab. Tahu kan beledos? Malah tos. Betul nggak? Ya. Tuhan segede itu tak terbatas. Dimasukkan kotak kita yang lebih kecil sedikit dari Bapa. Anak Isa, setuju? Nah itu teologi. Mengotakkan Tuhan, mengurung Tuhan, membatasi Tuhan. Ya. Padahal dia tak terbatas. Amin. Angin itu semau-mau dia. Ada orang bisa kontrol angin, dia dikontrol angin. Tak bisa. Jadi itu Roh Kudus. Nggak bisa dikurung,
nggak bisa dibatasi, nggak bisa dikotaki, nggak bisa. Amin. Mau-maunya dia. Amin. Nah, karena saya pakai pola hidup seperti ini, maka itu buat teolog-teolog saya dianggap liar. Ya. Saya tanya, angin itu liar atau murut? Liar. Ya wis. Ya wis. Ya sudah. Itu angin. Ya. Semau-mau dia. Jangan pernah ngatur angin. Itu orang nganggur ngatur angin. Jangan pernah ngatur Sia-sia. Saya diskusi dengan beberapa orang. Saya mau bagikan. Karena dengan kata liturgi, Ya. apa itu artinya? Itu dari bahasa Yunani. Apa artinya? Apa kata liturgi? Yang umum, sosek, tata cara ibadah. Ibadah itu siapa yang mau ketemu siapa? Ayo jawab, Pak. Ibadah itu siapa mau ketemu siapa? Siapa? Manusia mau ketemu Tuhan. Pakai otak. Seharusnya siapa yang ngatur siapa? Oh iya jawab dulu. Soalnya siapa ngatur siapa? Itu gobloknya teologi. Tuhan diatur, duduk, berdiri, jok berlutut. Liturgi itu kacau. Saya pernah berasal dari gereja tradisional. Ya. Saya pernah waktu hari Rabu majelis rapat untuk nyusun liturgi ibadah hari Minggu. Nah, penyusunnya kurang kata duduk, perang sudah. Perang tahu itu? Ribut buat saya. Ya tambah itu kok ribut. Itu loh contohnya. Jadi kata liturgi itu salah. Ya. Maaf. Seharusnya dia yang ngatur kita. Amin. Bukan kita yang ngatur Tuhan. Ya. Ya dia semua maunya. Maaf. Nah hal-hal ini kan membuat otak meletus. Ya. Betul nggak? Ya. Itu hari Jumat malam banyak yang meletus. Ya. Ya karena selama ini salah. Kita nggak lihat Alkitab. Kita lihat gereja ini, gereja itu, Ya. karena itu kita ikuti. Itu salah. Ya. Keren ya? Oke. Nah hidup seperti ini tidak akan pernah membosankan. Haleluya. Amin. Selalu baru Ya, Pak. tiap pagi. Sehebat-hebatnya pagi tadi kita bangun. Ya. Baru. Jangan minta Tuhan ulangi kayak gini buat besok. Ya. Tuhan mau nurut, nurut. Baru. Terus ketemu. Amin. Maka itu satu-satunya yang membuat Tuhan tidak berdaya adalah dogma. Karena Tuhan di kota ini nggak bisa semau-mau dia. Ada ayat hebat. Keluaran 20 ayat 25. Wih, ini luar biasa. Keluaran 20 ayat 25. Harusnya semua teolog membaca ayat ini. Haleluya. Bukan dengan dogma atau doktrin gereja apa saja. Musa, jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, ingat, mezbah itu pusat ibadah. Amin. Karena ada korban dan persembahan di situ. Maka itu Yahweh Tuhan tidak bicara tentang alat-alat yang lain. Ya. Hanya satu yang dia bicara, mezbah. Saya ulangi, tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, terus koma, maka jangan engkau mendirikannya dari batu. Stop dulu.
Apa kata lain batu pahat? Ayo cepat mikir. Batu pahat. Ukiran, betul. Oke, saudara mungkin sulit. Apa? Atau gini. Batu yang dipahat itu kelihatan cantik, rapi, bagus lah. Bisa kok saya tanya? Ya. Iya. Tapi justru apa enggak mau? Yes. Sebab apabila engkau mengerjakan memahat batu itu dengan beliung, ini bahasa Melayu, tata. Beliung itu tata, tahu tata? Orang Bali bilang apa? Untuk buat ukiran itu. Ya, tata beliung. Maka, nah, dengan kata lain, ibadah yang diatur rapi dengan aturan manusia bagus, tapi tidak kudus di hadapan Tuhan. Yes. Wow. Maka itu gereja seragam di mana-mana, dan itu batu pahat. Papa nggak suka. Papa lebih suka asli apa adanya. Amin. Ini rahasia luar biasa. Batu-batu yang bentuknya nggak rapi, biarkan. Karena itu ciptaan Dia. Karena harusnya para pembuat liturgi tahu ayat ini. Keseragaman itu Tuhan tidak suka. Kalau sebagai istilah bahasa Inggris lebih mudah, Dia suka unity, tapi Dia nggak suka uniformity. Uniform, seragam, Dia nggak suka. Kesatuan Dia suka. Biar apa adanya. Apa bedanya binatang dengan manusia dalam kata pahat? Ayo, apa bedanya manusia dengan binatang dengan kata pahat? Pahatan tadi. Nanti. Oke, sahabat-sahabat. Bisa nggak kita melihat, ada kuda kok cakep ya, Rikra itu ganteng loh. Lu bisa nggak berkata begitu? Panjang itu cantik. Lu ngerti nggak maksudnya? Ya. Semua yang Tuhan ciptakan sebagai binatang beda dengan waktu Dia ciptakan kita. Kita ini beda semua. Bukan Amin. Betul? Ya. Kita ini beda semua. Lihat, wajah kita itu berapa sentimeter persegi? Jangan bilang ada orang wajahnya 1 meter persegi. Wih, kenapa? Saudara bayangkan, wajah cuma sekian sentimeter persegi. Mata 2, alis 2, pipi, bibir, hidung. Secara apa itu bahan dasar, model dasar sama bukan? Tapi dia tarik dikit, dia tarik dikit, beda semua kita ini. Pernah nggak berpikir, kok Tuhan nggak pernah kehabisan modelnya? Amin. Ya. Betul? Yes. Anak kembar 1 telur pun Ya. ada bedanya tidak? Ada. Ada. Ini luar biasa. Saudara, ayo kita belajar tentang kehebatan. Jadi bedanya kita dengan binatang dan istilah batu pahat. Binatang itu dipahat. Kalau kita dijadikan dengan tangannya, kalau itu semuanya beda. Apalagi yang belajar anatomi tubuh manusia, belajar DNA. 1.
cap jempol ini sama atau beda sedunia? Beda. Yang hidup 8,5 miliar. Yang sudah mati berapa? Yang akan lahir setelah kita? Enggak ada yang sama. Wow. Cuma jempol ini. Retina. Seluruh dunia beda. Letak gigi. Di Indonesia belum. Di negara maju sudah. Data kependudukan nggak cuma tanda tangan, cap jempol, retina, tapi semua warga negara itu harus punya foto gusi. Ya. Kenapa? Karena sampai ada korban kebakaran meninggal, nggak tahu tanda-tanda. Ya, ini anaknya siapa? Tolong diambil. Mana? Kita aja apa namanya remote-nya. Kamu mau kemana? Ya nggak apa-apa, dia diam. Nggak apa-apa, biar. Ya Pak, nggak apa-apa, duduk aja. Saudara dengar, ternyata miliaran manusia di dunia letak giginya itu kasih opsi. Oh, telepon bapaknya. Ya, saudara dengar, sekian miliar manusia nggak ada yang sama. Letak gigi ini. Ya. Apakah kita nggak kagum kepada dia yang hebat ini? Dan lagi sekali, jangan dikotakin dalam kotak dogma. Biarkan dia bebas mengerjakan apa yang Tuhan mau. Ingat angin, kita didiskusikan dengan Nikodemus. Luar biasa. Biarkan mau dia, kita ngikutin dia. Masih doktrin. Sesekali kan bisa bukan penduduk Bali ketemu gubernurnya. Ya. Betul? Nah, kalau saudara orang Bali mau ketemu gubernur saudara, berani ngatur gubernur. Nanti pakai baju ini ya Pak. Nanti ketemu di kamar ini ya. Sekian ya, persiapan minum ini ya Pak ya. Kira-kira kalau saudara gubernurnya diatur gitu, saudara apa yang jawab? Kalau saya gubernurnya, saya bilang kamu jadi gubernur sendiri. Betul? Jadi kalau Tuhan tuh mau ketemu kita, ya biar mau dia. Amin. Gak usah kita yang ngatur dia, kita ngikuti. Nah ini batu alami. Papa suka dalam hidup kita dengan dia alami. Masih ingat kata menyembah dari Jumat Allah apa artinya? Taruh 3 hari. Dari Jumat menyembah artinya apa? Hidup dengan Tuhan. Masa lupa taruh 3 hari. Nah, kalau kita hidup dengan Tuhan, saya lagi tanya, siapa yang ngatur siapa? Tuhan. Ya dia ngatur kita, mau. Ayo kita berubah. Jadi Tuhan gak betah di surga. Dia ingin tinggal dengan kita. Markus 2 ayat 1. Markus 2 ayat 1. Kira-kira sampai di bagian ini, saudara mendengar pengajaran ini. Hidup dengan Tuhan itu ribet, repot atau gampang? Gampang. Liturgi buat repot. Agama itu peraturannya banyak sekali. Ibadah hari apa jam berapa beda dengan ibadah hari apa jam berapa besoknya. Pakaian pun diatur semuanya. Harus warna ini, harus itu. Apa kita gak pernah sibuk? Tahun 90 bulan April saya pertama kali ke Papua. Saya shock bulan. Kenapa? Masuk ke pedalaman. Ibadah telanjang sekolah Papua. Cuma pakai koteka yang laki, yang perempuan pakai salib di gereja. Itu saya shock betul. Karena saya gak pernah ngalami. Ternyata Tuhan juga hadir. Kok gak percaya? Amin. Di situ saya menangis. Ternyata Tuhan gak terpengaruh dengan pakaian.
yang telanjang seperti perjatuhan. Saya yang tahu itu belum ada HP, jadi saya nggak bisa foto. Tapi itu fakta. Loh, kalian tadi loh kenapa? Oh nggak dikasih pakaian. Mikir saya bilang, lemari aja nggak punya, sabun cuci nggak punya. Mereka kalau mandi di sungai, maaf karena pada daerah dingin, belum tentu sebulan sekali mereka mandi. Nggak usah dimarahi. Karena ada yang kasih pakaian, maka penyakit kulit makin banyak. Sebab pakaian 3 bulan harus dicuci. Jangan salahkan mereka. Itu luar biasa. Tuhan Nabi. Baca 1, 2, 3. Ini luar biasa. Ayo kita bongkar. Apa bedanya Yesus ada di rumah dan Yesus ada di sebuah rumah? Begitu mulai hari ini kalau saudara baca Alkitab, saya nggak setuju sama sekali dengan kelompok-kelompok WA baca Alkitab. Haleluya! Aku hari ini baca 10 pasal. Bukan itu yang Tuhan cari. Bahkan ada yang pernah janji, Tuhan, kalau Tuhan tolong aku akan berjanji setiap pagi sebelum kerja, sebelum apa, aku baca 10 pasal. Satu hari kesiangan banget, karena sudah janji. Selesai Tuhan 10 pasal. Tuhan suka? Enggak, itu namanya kejar setoran. Jadi Alkitab nggak dibaca dengan sistem ini, tapi direnungkan. Haleluya. Haleluya. Nah, yang baru kenal saya Jumat malam kemarin dan yang baru kenal saya pagi ini. Lihat. Kemarin malam kami ada ibadah di sebuah warung Pawon Bali. Ada seorang hamba Tuhan, dia rendah hatinya. Ternyata ayat-ayat yang dibaca tadi, saya baca waktu saya korban, itu belum ada tanda garisan di Alkitab saya. Berarti saya belum pernah baca. Hamba Tuhan rendah hati sekali. Dia baru tahu hal-hal itu. Padahal semua tertulis. Maka itu kalau saya begitu radikal dalam konsep ini, saya berani diprotes ketika ada yang mendengar saya mengajar tanpa saya tunjukkan ayat Alkitabnya. Saya berani diprotes. Roh Kudus menolong saya untuk mengajar, harus ada ayatnya. Amin. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, maafkan saya. Ada teman-teman saya khotbah buka satu ayat saksi, lagi mereka saksi 2 kali kesaksian, baca ayat lain lagi, saksilah. Yang mana firman itu? Maka itu berkenal saya 2 hari Jumat dan Minggu ini ya. Kenapa saya belajar untuk teliti? Karena Tuhan Yesus bilang, langit bumi segede ini bisa lenyap, tapi satu titik dari firman ini tidak akan lenyap sebelum terjadi. Nah, sejak saat itu kalau saya baca kita titik, koma, tanda seru, tanda baca, jangan dianggap enteng. Tidak semua orang Bali bisa nulis dan baca huruf Bali. Tidak semua orang Jawa bisa baca dan nulis Jawa. Mandarin, katanya huruf Mandarin. Hampir semua bahasa di dunia, bahasa daerah ya, menghilangkan satu titik dalam satu huruf, artinya sama atau beda? Beda. Itu hebatnya lagi.
Bahasa Ibrani pun punya tanda-tanda baca. Ya. Seperti bahasa Bali, huruf Jawa, huruf Mandarin. Jangan dihilangkan. Coretan ke kiri beda dengan coretan ke kanan. Betul ya? Ya. Itu artinya. Saya berpikir, kalau satu titik saja punya anak, apalagi kata, apalagi kalimat. Amin. Nah, saya punya kesaksian yang luar biasa, dan ini menolong banyak orang, anak-anak muda-muda. Saya lupa tahun mungkin 81-82, ya lama sekali. Tiba-tiba urusannya saya gini, Daniel, kamu cari sebuah ayat yang gak bisa dikotbahkan oleh pendeta siapa saja. Saya bilang, masa sih Tuhan ada ayat seperti itu? Nah, karena dia yang minta, dia saya cari. Nah, ketemulah Matius 5 ayat 17. Ada ternyata ayat yang gak bisa dikotbahkan. Wih, saya merasa menang betul. Wih, ayatnya. Ya. Oh, ayat 18. Maaf, ayat 18. Baca. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya. Satu titik. Wah, saya berkata, hore. Apa? Ayo, siapa bisa khotbah dengan tema satu titik? Terus saya tanya, mau khotbah apa dengan tema titik? Tuhan diam. Saya pikir dia kalah, saya menang. Sombong. Ya. Mei 93. Jadi setelah sekian belas tahun, saya bersama istri ada di rumah seorang hamba Tuhan asli Semarang, ada di Pasadena, California. Namanya Pendeta Virgo Algoyo, masih hidup. Nah, begitu kami tiba di rumahnya, dia lagi ngetik-ngetik, tapi saya nggak tahu, kok bukan komputer. Nah, itu pertama kali saya kenal istilah notebook sebelum ke laptop. Ya, oke. Ya nggak tahu nggak pakai pulsa laptop. Saya tanya, itu apa? Dia bilang notebook. Hah? Ayo, dalam notebook itu cuma dulu notebook itu kan buku kecil toh. Iya. Bisa tanya apa dia? Ya. Loh, notebook kok bukan buku? Nah, hamba ini memang suka gurau. Ini anaknya komputer kok. Oh, anaknya komputer. Ya saya jangan. Itu lagi ketik. Loh, kamu ngirim apa? Email. Catat. Belum pernah email, ada email. Indonesia baru ada email itu tahun 90 atau 90 berapa. Saya tanya lagi, email itu apa? Jawabnya gampang, surat listrik. Kan alat email. Saya yang pusing sudah tahu notebook anaknya komputer, ini email surat listrik. Daripada saya bingung sendiri, nggak usah tanya. Bisa bayangkan ya? Akhirnya kami makan. Nah, kami 3 hari di situ. Pas mau pulang, Pak Virgo bilang, Koden, saya punya alamat email address. Terus kan Koden suka keliling, kan ketemu sore-sore punya email, kasih email ini ke dia supaya bisa kontak. Dalam hati, cari email di mana? Saya juga nggak tahu. Jangan tertawa menghina saya. Sampai balik ke Indonesia, nggak ketemu orang yang punya email. Untung saya nggak buang tulisan kecil. Satu hari ada seorang mahasiswa Indonesia di New Zealand. Dulu waktu dia masih SMP SMA saya bimbing dia. Tapi itu telepon belum ada WA tahun 93. Dia telepon saya tanya sesuatu. Pas
mau selesai. Dia bilang, oke, ada email saya. Ini baru ketemu email lagi. Nah, kalau ada orang Semarang di Pasadena, California punya email. Mana? Saya kontakkan begini, saling kenal. Saya bacakan. Dia jawab, Koden, titiknya kurang, dotnya itu. Terus gue tertawa dulu. Dia tertawa enggak. Karena saya dengan polos. Ya. Nah, cuma titik aja. Kasih 5, kasih 10 urusan juga. Orang tertawa pasti. Nah, saya nggak ngerti. Ya. Terus dia nerangkan nilai sebuah titik. Wah. Langsung pikiran saya ke ayat ini. Sombongnya Yoyo. 11 tahun lebih. Begitu dia terangkan nilai sebuah titik, saya teriak, refleks saudara. Yesus, Engkau Tuhan. Terus yang telepon saya, kau ini kenapa? Sambil mata saya keluar. Kalau bukan Tuhan yang berfirman 2000 tahun sudah bicara tentang nilai sebuah titik. Ngerti? Akhirnya tulisannya luar biasa ini. Berarti semua ayat bisa dikotakan dan diajar. Amin. Semua bisa. Dari situ saya makin percaya. Itu lihat cara saya ngajar. Ayo teliti. Tanda-tanda baca jangan diremehkan. Punya arti. Karena ini dahsyatnya Tuhan yang sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa bantah. Karena satu-satunya pribadi yang pernah membuat nilai sebuah titik itu nyata, ternyata hanya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Gimana nggak mau percaya? Ya. Oke, kembali ke Markus 2. Ayo kalian. Apa bedanya Yesus ada di rumah dan Yesus ada di sebuah rumah? Karena pertama kali saya baca ini, saya terganjal. Yesus ada di rumah. Saya pikir salah terjemahan. Saya baca beberapa terjemahan yang lain. Dan sampai hari ini, saya kalau baca Alkitab, bahasa Jawa masih saya pakai sampai hari ini. Karena bahasa Jawa itu mantap, saudara. Ya hampir sama dikit dengan bahasa Bali. Betul? Bahasa Jawa itu banyak hal yang nggak bisa dimengerti oleh bahasa-bahasa lain. Masih kan ada orang pernah nulis iseng bahasa Indonesia dan bahasa Inggris jatuh fall. Bahasa Jawa hampir sama dengan bahasa Bali. Jatuh ke depan namanya ngerosot, jatuh ke belakang namanya ngeblak, jatuh terduduk namanya deprok. Ngerti nggak? Ya. Bahasa Jawa hampir sama bahasa Bali, tapi saya nggak tahu banyak. Bahasa Jawa itu semua nama bunga, dari buah apa saja namanya beda-beda. Indonesia cuma bunga mangga, bunga apel. Nama anak-anak binatang di dalam bahasa Jawa semuanya beda. Anak babi namanya genjing, anak sapi namanya pedek, anak tikus namanya cindil, anak ayam namanya kutuk. Semua ada nama. Hebat sekali. Jadi ngomong sih mau kata. Oh ya, hebatnya bahasa itu ya. Nah, di dalam saya belajar Alkitab, bahasa Jawa saya akan pakai, bahasa Inggris otomatis, Jerman, Belanda, semuanya sama. Yesus ada di rumah. Coba jawab, apa bedanya Yesus ada di rumah
dan Yesus ada di sebuah rumah. Sebuah rumah satu, bukan? Cepat. Apa? Nah, ini hampir betul, kepemilikan. Kalau ditulis Yesus ada di rumah, Rumahnya siapa? rumah. Nah, itu buat saya ganggu. Cari di Alkitab. Dia pernah pinjam rumah, sewa rumah, beli rumah, kontrak rumah? Enggak. Belum semua. Enggak. Loh, ada enggak ayat yang mengatakan dia pinjam rumah, punya rumah, beli rumah, kontrak rumah? Tidak ada. Nah, itu rumahnya siapa? Kalau Yesus ada di sebuah rumah, saya nggak perlu tanya. Ya terserah mau mampir ke rumah siapa dia, urusannya. Tapi ini ada di rumahnya. Yang mana kita tahu dia nggak pernah punya rumah. Dijawab di ayat 2. Apa yang terjadi kalau dia ada di rumah? Lihat ayat 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan itu pun tidak. Sementara dia memberitakan firman. Nah, perjanjian baru 1 Korintus 3:16 salah satunya yang menjawab, tidak tahukah kamu? Betul, tidak tahukah kamu bahwa tubuh ini rumahnya? Sudah baru tahu. Jadi rumahnya bukan gedung gereja, tapi hidup. Satu-satunya bukti bahwa Yesus betah di rumahnya. Ingat tadi dia nggak betah di mana? Di surga. Dia nggak betah. Satu-satunya bukti Yesus ada di rumahnya, yaitu di hidup kita. Markus 2 ayat 2. Rumah hidup yang ada Tuhan Yesus, hidup itu nggak pernah sepi. Amin. Amin. Amin terus. Amin. Karena orang-orang datang. Wah, ini luar biasa. Sebab di mana ada Yesus, ada kasih, ada damai, ada segalanya. Maka itu orang betah. Lalu saya menyimpulkan, kalau rumah pendeta sepi, berarti di rumah pendeta itu cuma ada gambar Yesus. Oh, nggak amin. Karena kalau ada Yesus, rumah pendeta nggak boleh sepi. Orang datang. Dan kesimpulannya, rumah pendeta nggak boleh pakai satpam. Setuju? Anjing bukan? Anjing lain, satpam kuah. Kenapa rumah pendeta nggak boleh pakai satpam? Ada 4 dosa pendeta. Apa itu? 1, dia menghina malaikat. Ya. Oh, amin. Amin. Kenapa? Karena malaikat lebih hebat. Malaikat penjaga. Nah, iya, kan lebih daripada satpam. Dosa kedua, kalau pakai satpam, kamu tersortir nggak? Ya. Kalau datang pakai Gojek peringatan, satpam tanya cari siapa? Ya. Kalau datang pakai Mercedes tipe baru, itu buka sendiri. Nah, benar. Dosa ketiga, pendeta yang rumahnya pakai satpam, berarti kekayaannya banyak. Ada Yesus berkata pada orang kaya, jual hartamu bagi ke orang miskin. Yang keempat cari sendiri, supaya nggak ada yang tersinggung para pendeta. Ini ayat luar biasa. Yang jujur, rumah murid Yesus ini ramai atau sepi? Amin. Luar biasa. Jadi kalau Yesus ada di rumahnya, siapa rumahnya? Kita. Kita. Hidup ini gak pernah sepi. Amin. Gak
Kalau sampai ada orang di tengah keramaian di Pantai Kuda, sepi, itu pasti tuli. Maka orangnya gitu kok sepi. Mana kamu ini? Keren ya? Jadi yang sudah janda, yang masih jomblo, yang sudah duda, nggak ada istilah kesepian. Menghina Tuhan. Selalu ramai. Amin. Itu yang saya hidupi sampai hari ini. Luar biasa. Jadi yakin nggak pengen mati dulu. Iya, bakso masih enak itu aja nanti. Surganya ke sini, jangan ke sana. Keselipan nggak ketemu. Amin ya. Jadi Tuhan ingin diam di rumahnya. Kalau dia ada di rumahnya, orang-orang otomatis datang dengar firman. Saya satu orang ini nggak ikut, dia kecapean. Tahun 2017 saya pulang ke Papua naik pesawat Sriwijaya. Tahun 2017 terus Roh Kudus bicara kepada saya tentang salah satu awak pesawat. Namanya Muhammad Yanto, Muslim. Sejak itu hampir tiap hari dia kontak. Nah kemarin dia dengar saya ada di Denpasar, baru Jumatnya ya. Loh, apa Denpasar? Ya, kenapa? Saya Sabtu dan Minggu itu libur. Boleh gak nyusul? Boleh, kenapa tidak? Tadi sore dia mikir. Hari ini dia kecapean karena kemarin sebelum ke Denpasar dia berangkat dari Jakarta, Sapu Lembing ke Lampung, Lampung balik Jakarta, dia langsung ke Denpasar. Kemarin sore dia bangun. Nah jadi malam kan dia ikut ibadah yang di Pawon Bali. Dan ini ketemu saya ketiga kali. Pertama 2017, lama-lama ketemu tapi hampir tiap hari kontak. Saya ceritakan kebenaran. Terus tahun 2023 setelah COVID itu kedua kali saya ketemu. Dan kemarin itu ketiga kali. Dan tadi malam dia habis pulang ibadah, dia berkata, oh beda jauh ya dengan agama Islam. Iya. Saya tanya, terus kamu merasa ini ibadah enggak? Enggak. Keluarga. Nah, karena Yesus ada di rumah. Amin. Kalau Yesus dibawa ke gereja, pelacur nggak berani masuk. Betul, preman nggak berani masuk. Karena mereka anggap ini tempat suci. Makanya suci. Dan saya pakai ayat terakhir. Lukas 15 ayat 1. Lukas 15 ayat 1. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk bunuh mengenalinya. Seberapa puluh tahun saya hidup di ayat ini. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa di zaman Yesus hidup, mereka ini boleh ikut ibadah tidak? Tidak boleh. Langsung dicegat, gak boleh masuk. Tapi aneh, biasanya, apa kata lain biasanya? Selalu. Sering. Wajar, masih gak takut datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka itu ayat ini saya pakai untuk menghakimi diri saya sendiri. Kalau dalam 1 minggu tidak ada kelompok ini yang cari Yesus lewat saya langsung stempel hidup saya. Daniel, engkau Farisi akhir zaman. Sehingga orang berdosa takut cari aku lewat kamu. Cek gereja Tuhan. Yang mana Tuhan sudah gak betah di surga, mau tinggal di bumi bersama kita. Kapan terakhir kali ada orang berdosa cari Yesus lewat saudara? Kalau saudara punya tetangga preman, pengedar narkoba,
maling dan sejenisnya, pelacur apa saja, dan tidak pernah sungkan datang ke rumah saudara, hanya cuma duduk ngadem, mau cerita. Kalau itu terjadi, saudara gereja yang benar. Amin. Pakai ayat ini untuk kita hidup. Maka itu Tuhan Yesus benci orang beragama. Karena kalau kita menyebut orang beragama, yang keluar pasti dua, munafik dan suka menghakimi. Karena itu saudara, begitu mendengar kata agama, langsung dua ini keluar. Apa tadi? Munafik dan suka menghakimi. Maka itu jangan mau jadi orang beragama, jadilah orang yang bertuhan. Beda. Kalau begini hidup kita, gampang nggak cari jiwa? Gampang. Tiap hari bisa datang ke rumah Yesus kok untuk cari dia mengajar. Luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Jangan lupa nanti sore seminar datang lagi. Yang di IB jam 16. Shalom. Tuhan memberkati semuanya. Pak Gembala.